kegiatan. Udah ada Bu Yartin belum? Sama sih. Oh, tidak ada standar di SMP 1 Pak? Nggak boleh ya? Oh, nggak ada. Biasa. Oh. Ini ya yang akan didiskusikan. Bu Laras belum masuk ya? Bentar, ini masukin dulu anak-anak. Ini burung gambarnya. Oke, Pak, kayaknya kalau gini nggak bisa ini ya, kedengaran suara kayaknya kita nggak bisa ini ya, kita bagi-bagi tugas aja ya Pak ya. Ya, saya sedang ngelihat. Nggak bisa apa? Oh iya. Kan ini tugasnya ada beberapa ya, dan saya kira yang harus ada yang harus didiskusikan langsung, ada yang diskusinya tinggal ngasih komen-komen saja gitu ya. Maksud saya dari yang itu mah yang diskusi mandiri itu mah ya. Ya, dari komen-komen aja. Nah, dari 1.2a ini tidak semuanya harus kita diskusikan langsung ya. Ada yang diskusinya cukup dengan ngasih komen ke tulisan orang lain. Ini misalkan yang 1.2.a.5 ruang kolaborasi nilai diskusi mandiri. Ini kan artinya CGP dapat membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi yang bisa dilakukan untuk menguatkan. Nah, jadi penguatan kan. Ini setelah mempelajari paparan materi, sekarang mari kita memperkaya pengalaman. Ya berarti kan ini tukar pengalaman mungkin ya. Nah, Anda akan bekerja dalam kelompok kecil ya, kelompok kita ya. Tugas kelompok dalam pertemuan tatap muka maya ini adalah mendiskusikan dan menghasilkan kesimpulan dalam bentuk PowerPoint, poster berdasarkan pertanyaan. Oh, berarti kita harus membuat hasil diskusi untuk ini untuk 1.2.a.5 ya. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu berdasarkan dalam diskusi kecil silakan sedemikian rupa bersuara menjawab pertanyaan di atas. Berdasarkan diskusi grup, buatlah kesimpulan dalam bentuk PowerPoint atau poster sesuai dengan yang disepakati. Dalam sesi pertemuan tatap maya, Anda bersama kelompok mempresentasikan, oh ini berarti besok Anda mempresentasikan hasil kolaborasi Anda di depan kelompok lain dan fasilitator. Itu kan nomor 3-nya berarti besok. Karya yang Anda buat akan dinilai berdasarkan rubrik. Ya, kalau ada new topik apa ya? Jadi sekarang kita mungkin ini dulu menjawab pertanyaan ini dulu mungkin ya. Kesepakatan dulu. Atau mau bentuknya dulu disepakati mau bentuk apa? Poster atau PowerPoint gitu. Gini aja, kalau PowerPoint biar saya yang buat, nanti yang lain silakan buat dalam bentuk lain, misalkan poster. Kita bandingkan mana aja yang lebih bagus. Saya coba pakai poster. Iya. Pak, kalau didukung dengan membuat poster gimana? Jadi Bapak membuat PowerPoint, saya coba membuat poster. Tapi soal ditampilkan tiganya nggak apa-apa. Ya, ditampilkan dua-duanya juga nggak apa-apa.
ya. Dua-duanya ditampilkan juga nggak apa-apa. Oh, dua-duanya. Iya, betul Pak, betul. Ya lebih kreatif. Jadi ini yang pertanyaan itu ya kembali ke pertanyaan. Iya. Kembali ke pertanyaan, berarti di sini nilai guru penggerak yang 5 itu ya Pak. Berdasarkan pengalaman Anda, jadi kita harus ini dulu. Yang ada 5 itu kan? Apa namanya? Harus. Oh, kita dulu, bagi saja Pak. Harus nyatet dulu Pak. Pak Dedi. Maksudnya gini, kita buat harus sesuai dengan ya maksud saya harus pengalaman yang pernah dilakukan harus mencatat jawabannya. Nomor 3 saya, nomor 4 Laras. Nomor 5 kita bagi-bagi gitu. Bukan, ini kan pertanyaannya cuma 2 ya. Iya. Cuma 2 berdasarkan pengalaman Anda apa saja dengan apa saja yang telah dilakukan. Jadi setiap orang diberi pertanyaan yang sama. Maksud saya begini, sekarang Pak Dedi jadi nulis ya. Jadi nulis itu begini, misalkan pertanyaan nomor 1 jawaban Bambang ini, jawaban Hertin ini, jawaban Laras ini, jawaban Dedi ini. Nah nanti kita simpulkan. Terus pertanyaan jawaban Bambang ini, jawaban ini. Maksud dari tugasnya seperti itu kan menyimpulkan. Jadi nanti kita oh iya jawabannya. Ya masing-masing dulu jawab nomor 1. Jadi ada 4 jawaban. Nomor 2 ada 4 jawaban. Nomor cuman 2 kan pertanyaannya ya. Oh, masih jawab. Gitu mungkin. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Ya. Ini Ya. untuk jawabannya gimana Pak Bambang? Saya tugaskan Pan sekarang Pak Dedi mendengarkan sambil menulis. Ya. Jadi Pak Dedi sambil mendengarkan, beliau sambil nulis apa yang diutarakan oleh teman-teman. Ya, jadi kan kita ulangi lagi kan pertanyaannya cuma 2. Berdasarkan pengalaman Anda, apa saja yang pernah Anda lakukan yang berhubungan dengan peran dan nilai guru penggerak ya. Peran dan nilai guru penggerak itu kan yang itu kan yang mandiri gitu kan. Ya. Terus apa saja yang bisa dilakukan seorang guru penggerak untuk meningkatkan peran dan nilai itu? Silakan siapa dulu yang mau menjawab? Bu Hertin. Kalau jawaban yang pandangan yang di LMS dulu. Iya, sok. Kalau saya mungkin pribadi saya itu di sekolah. Jangan cepat-cepat Bu, nanti Pak Yang ini Pak Dedi nyatetnya susah. Iya. Saya enggak, Pak Dedi ada di samping pendengar yang baik. Ini Bu Hertin, kenapa akun Pak Dedinya ada 2? Enggak, saya pakai ini yang Pak Dedi. Saya berdua dengan Pak Dedi. Berdua. Mungkin saya kalau peran saya di sini dari nilai guru penggerak ini, saya di sekolah itu jadi coach bagi guru yang lain. Terutama dalam pembelajaran matematika. Saya mungkin lebih sering menjadi coach untuk teman sejauh di sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka juga dalam mengajarkan matematika itu. Ya. Jadi Bu Hertin di sana menjadi pelatih sesama guru ya atau coaching. Terus yang dilatihnya adalah pada pedagoginya ya, pada
delivery pembelajarannya. Guru. Iya. Ya, Mungkin itu kalau satu saya aja. ya, kalau pertanyaan nomor 1, Ya, Pak Bambang. berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya lakukan, yaitu adalah hampir sama ya, karena di sekolah sering memberikan bimbingan baik itu secara formal atau secara personal kepada guru lain pada bidang penggunaan komputer dan hal-hal yang berhubungan dengan komputer ya. Terutama ketika dulu saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Nah, kita harus memperkenalkan, dulu kan kita tidak pakai e-raport ya, kita menggunakan yang berbasis Excel itu. Nah, kita memberikan layanan dan pelatihan kepada guru-guru. Jadi, itu hanya dari sisi peran ya kalau mungkin ya, kan ada peran, ada nilai ya. Beda kan peran dan nilai ya. Kalau yang nilai saya kira yang mandiri, kemudian yang lainnya itu kan nilai. Kalau yang peran kan misalkan pemimpin pembelajaran ya, seperti itu mungkin ya. Ya mungkin untuk sementara saya kira jawaban saya dengan Bu Herti hampir sama, hanya bidangnya ya. Kalau tadi kan Bu Herti di bidang pedagogik matematikanya, kalau saya memberikan pelatihan kepada guru lain, tidak hanya guru bahasa Inggris saja ya, semua guru yang membutuhkan, terutama untuk bahkan juga TU ya, kadang-kadang mereka ingin mengoperasikan komputer, ingin mengoperasikan scanner dan lain sebagainya, ya saya bantu. Dan sudah sudah pada hafal ya. Jadi kalau misalkan ada yang sulit dengan komputer ya biasanya saya yang disuruh. Saya kira segitu dulu jawaban saya, silakan dari yang lain. Pak Dedi mungkin tahu Laras. Pak Dedi, oke. Gimana? Pak Dedi. Oh, saya yang mana ya? Paling menggerakkan komunitas aktiviti Pak, kalau saya. Misalnya dalam mungkin pernah mengadakan lokakarya di sekolah, pernah dengan anak-anak, kemudian mengadakan seperti bedah buku atau diskusi komunitas di luar sekolah malam. Itu yang pernah saya lakukan. Jadi untuk nomor 2 menggerakkan komunitas yang lebih yang pernah saya alami. Kedengaran Pak? Bu? Ya. Lanjut. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi mungkin pengalaman saya seperti yang nomor 2. Bagaimana dengan Bu Laras? Kalau saya, pengalaman saya pernah menjadi mentor guru kelas 4 waktu sekitar bulan November kemarinnya di Gugus. Saya itu menjelaskan pembuatan administrasi kelas, terutama RPP, matriks. Nah itu saya pernah menjadi menggerakkan komunitas di KKG dalam hal pembuatan ADM kelas. Selain itu juga di sekolah saya pernah menggerakkan untuk kegiatan FLS 2M sebagai koordinator seni bidang kawi dan kuku. Apa nggak ada ya? Sedikit ngelek ini. Untuk peran, ya untuk nilai guru penggerak, ini yang saya ambil mau inovatif ya. Inovatif, saya ini semenjak pandemi semester kedua, saya menyusun sendiri modul bahan ajar.
modul itu saya rancang sengaja dirangkum dari buku tema anak. Tiap tema itu tema 6 misalnya satu modul saya rangkum isinya dengan tujuan untuk mempermudah siswa mengerjakan tugas. Karena banyak orang tua yang mengeluh karena kalau ditulis di buku tulis katanya agak kesulitan, maka itu saya rangkum jadi sebuah modul. Nah, sekarang saya sudah selesai ya, udah tamat sampai modul 9, sudah 5 modul yang saya tulis semasa pandemi ini, modul untuk bahan ajar siswa. Itu mungkin nilai inovatif dari peran guru penggerak yang pernah saya yang berdasarkan pengalaman saya. Ih, keren pula ada bikin modul. Ya. Mantap. Oke ya, baik saya bacakan kembali ya. Kan di sini ada dua hal, yaitu ada peran dan nilai. Peran itu contohnya menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran. Berarti guru penggerak menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait pada pembelajaran seperti kurikulum. Ya, saya kira kalau pemimpin pembelajaran kan dulu pernah kali kita menjadi PKS kurikulum ya. Kemudian yang kedua, yang tadi Pak Dedi kan menggerakkan komunitas praktisi. Itu kan peran guru penggerak ya, menggerakkan komunitas praktik untuk rekan guru di sekolah seperti Bu Laras ya di Gugus dan lain sebagainya. Kalau saya kan kalau di guru SMP kan ada namanya MGMP ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Saya kan jadi anggota MGMP. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, itu tadi kan seperti Bu Hertin dan saya yang memberikan pelatihan atau bimbingan. Nah ini satu lagi mendorong kolaborasi antar guru lain. Jadi kita bisa membuka ruang diskusi positif dan kolaboratif antar guru. Dan yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid. Mendorong kolaborasi itu kemana? Ini juga kia orang mendorong, bro. Mendorong kolaboratif itu contohnya bagaimana ya, Pak Bambang ya? Kolaboratif antar guru gimana? Ya, kolaboratif antar guru ya mungkin di sekolah ada pekerjaan ya atau proyek dilaksanakan oleh beberapa orang guru secara kelompok dan kita membuat kelompoknya. Tapi kalau misalkan kan nomor satu kan pertanyaannya berdasarkan pengalaman ya. Kalau kalau kita tidak punya pengalaman di bidang itu nggak apa-apa. Jadi yang nomor satu itu yang kita bisa jelaskan itu kan hanya menjadi pemimpin pembelajaran ya. Menjadi pemimpin pembelajaran itu jawaban saya tadi kan menjadi kepala kalau di SMP ya bidang kurikulum, kemudian menjadi tim supervisi guru ya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, Pak Dedi seperti tadi ya, ikut berperan serta di dalam komunitas guru bidang studi, kalau di dalam bahasa Inggris atau guru kelas, menjadi coach bagi guru lain itu Bu Hertin tadi kan ya jawabannya ya memberikan pelatihan, kolaborasi antar guru ya. Kemudian kepemimpinan murid ya itu kan mungkin tadi Bu Laras kan membimbing siswanya dalam kegiatan FLS 2N misalkan. Seperti itu. Ya. Itu kan peran ya. Nah, sekarang kita akan satu lagi nilai. Nilai itu yang mana ya? Yang mandiri, inovatif, ada apa? Nah, nilai itu Pak Bambang. Ya silakan. Kalau saya kan dari tahun 2016 itu, saya dari tahun 2016 itu kan IN tuh, Instruktur Nasional. Sama.
Masuknya kemana ya? Saya mulai dari GPO, PKB 2 tahun, terus PKP, itu masuk kemana itu? Itu komunitas bisa. Atau kita masukkan ini kan saya juga IN ya, IN di GPO. Bisa masuk komunitas atau masuk kolaborasi. Soalnya kan saya mengurus LMS. Kan yang di GPO itu kan kita mengurus LMS, kadang-kadang mengurus. Iya. Nah, sekarang nilai guru penggerak, nilai-nilai guru penggerak tadi kan peran ya. Sekarang nilai guru penggerak itu ada 5. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nah, silakan siapa dulu nih yang ingin menanggapi? Ada nggak pengalaman yang mencerminkan nilai-nilai tadi, yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif? Kalau yang tadi inovatif kan sudah ada yang jawab ya, seperti membuat video ya. Ya itu. Terus kolaboratif, kolaboratif bisa aja seperti jawaban Bu Hertin tadi kan, atau jawaban saya yang kolaboratif itu kan kita berperan serta dengan komunitas guru yang lain. Kalau inovatif kan, kalau saya membuat konten pembelajaran dalam bentuk YouTube ya, yang saya khususkan isinya itu pelajaran semua. Membuat Google Classroom, pokoknya membuat media pembelajaran jarak jauh yang bisa. Ya, kemudian berpihak pada murid itu kan apa ya? Kalau yang pengalaman saya berpihak pada murid itu kan kita punya komunikasi langsung, murid bisa berkomunikasi dengan saya, dengan kita ya, untuk menanyakan kesulitan belajar atau bagaimana. Silakan yang lain ditanggapi nih untuk nilai ya. Tadi kan peran sudah ya. Sekarang untuk nilai. Gimana? Tadi ya saya yang ini Pak, poin yang berpihak pada murid ya. Nah, selama pandemi ini saya pernah dalam 1 bulan itu 1 kali melakukan kunjungan perumahan siswa. Berpihak pada muridnya, saya membentuk kelompok sesuai domisili tempat tinggal mereka. Jadi yang di kelompok di kelurahan A siapa saja, kelurahan B siapa saja. Nah itu saya petakan. Kemudian pada bulan pertama saya memberikan opsi pilihan pada mereka. Rumah siapa yang akan saya kunjungi gitu. Gitu dulu. Jadi saya selalu memberikan pilihan pada mereka. Kalau misalnya ada tugas, misalnya membuat karangan, kalian boleh bercerita atau berceritanya lewat video atau audio. Kan ada orang anakku yang agak pemalu, nggak mau lewat video katanya, maunya lewat audio. Ya saya kasih pilihannya seperti itu, bercerita lewat video atau audio. Sesuai dengan minat anak. Oke. Kan yang lain. Kalau saya Pak, ketika pembelajaran secara PJJ ini, terutama untuk kelas 6 itu kan ada pembelajaran itu sebetulnya membuat poster, clipping gitu ya. Nah saya itu membebaskan ke anak seperti yang kita pelajari tugas-tugas kita sekarang di LMS. Di antaranya membuat clipping kan, kalau dulu anak suruh bawa gambar tempel aja di kertas gitu ya. Tapi kemarin saya itu berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain, yang teman di kelas 6, sama-sama di kelas 6. Membuat tugasnya itu anak boleh milih. Satu boleh pakai kolase, foto kolase. Tapi mereka satu ada keterangannya foto gitu, mereka cari di Google. Yang kedua pakai video. Ada video yang pakai audio, ada hanya video saja, ada yang pakai musik, itu mereka terserah mereka sendiri. Ada yang mau, Bu, aku mau ngeprint aja, ditempel di kertas, mah kita tidak memaksakan anak harus apa, yang penting mereka itu membuat tugasnya itu clipping saja. Contoh misalkan clipping tentang patung-patung yang ada di Cianjur,
seperti tugu-tugu lah gitu ya. Kalau di Cianjur kan banyak tugu. Nah, mereka itu ada yang ngeprint, ada yang membuat kolase, ada yang membuat video, itu macam-macam. Tetapi tujuannya sama. Mungkin contoh itu mungkin berpihak pada murid ya, Pak? Ya, ya, betul, betul. Gimana Pak Dedi? Ya. Pak Dedi gimana? Setuju. Jadi kalau untuk nilai-nilai ini lebih ke masuk ya. Kalau untuk mandiri, kolaborasi inovatif dan berpihak pada murid, mungkin saya sedikit bisa memahami. Tapi kalau yang reflektif, kira-kira bagaimana menurut Bapak sama Ibu? Reflektif. Yang reflektif. Seperti yang kita cara kita PJJ. Nah, mungkin begini Pak, kita itu di SDIK ya, SDIK. Seperti ini yang reflektif itu kan ada evaluasi apa ya? Halo? Ya, begini. Ya, kalau lihat contohnya reflektif itu kan bisa kita mempunyai jurnal ya, jadi jurnal mingguan atau buku diari harian. Atau kalau reflektif ini biasanya kalau ada pengawas ke sekolah, saya suka memperlihatkan, Pak, ini pembelajaran saya seperti ini, tolong masukannya dari Bapak. Saya mendiskusikan dengan beliau mengenai pembelajaran saya, minta masukan gitu ya. Kan reflektif itu kan bisa sendiri ya. Bisa juga kan kita berefleksi dengan orang lain. Yang penting reflektif itu kan kita menceritakan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan apa rencana kita selanjutnya, mungkin begitu. Bentuknya bisa macam-macam. Untuk reflektif itu gimana tuh yang lain? Kalau saya gini reflektif, saya mengajar lewat Zoom. Terus sesudah itu saya meminta siswa mengisi lewat Google Form. Bisa tidak gini, jadi apa kesan-pesan yang ingin disampaikan dari hasil pembelajaran di Zoom meeting tadi. Jadi siswa itu diberikan Google Form untuk mengisi pesan dan pesan selama pembelajaran menggunakan Zoom. Kan biasanya kalau secara langsung siswa itu ada yang masih malu-malu, tapi kalau di lewat angket Google Form itu mereka biasanya, katanya aku sempat ketinggalan materi ini, katanya aku senang bisa mengikuti Zoom, katanya karena bisa misalnya melihat bertatap muka secara virtual dengan teman. Itu contoh reflektif bukan ya? Siswa mengisi angket itu lewat itu. Ini lebih ke bukan peran. Oh gitu. Kalau nilai-nilai itu sepertinya menjadi karakter dalam diri mungkin ya. Bisa antara nilai dan peran ini. Ini kan apa namanya? Kembali ke inti pertanyaannya kan tadi, pertanyaan nomor 1 ini kan hanya meminta pengalaman ya. Jadi pengalaman apapun menurut kita yang menurut kita itu sesuai dengan yang ini sesuai dengan peran, tuliskan. Yang tadi pengalaman ini sesuai dengan nilai, ya tuliskan. Saya kira kan itu saja kan untuk pertanyaan nomor 1. Masalah itu mau sesuai atau tidak kan itu hanya pendapat untuk ini. Ya, yang penting kan setiap pertanyaan nomor 1 itu akan ada 8 jawaban. Jadi untuk untuk peran ada 4 jawaban, untuk nilai ada 4 jawaban, walaupun jawabannya mungkin sama ya, mungkin sama-sama, tapi kan pengalaman saya kan tidak
tidak badami dengan Pak Dedi, ternyata sama apa namanya pengalamannya ya itu kan yang sudah terjadi bisa aja kan ternyata sama ya. Iya. Nah, sekarang mungkin kita akan lihat dulu pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 2 juga ini ada sama kan kalau yang tadi kan pengalamannya. Nah yang nomor 2 apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan peran serta nilai tersebut. Ya di sini untuk menguatkan peran dan nilai tersebut, menurut saya kan sekarang yang peran dulu ya. Kan tadi peran itu apa namanya pemimpin di dalam pembelajaran, kemudian membuat kolaborasi sesama guru, kemudian menjadi coaching, menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, saya kira yang pertama harus dilakukan untuk memperkuat peran tersebut ya kita harus diberikan ruang ya oleh sekolah atau oleh kepala sekolah. Sebab kan begini maksudnya. Jadi sebagai guru penggerak ini ya di sekolah ini kita harus diperkenalkan oleh kepala sekolah kepada rekan-rekan bahwa ini adalah guru penggerak. Nah, peran dia atau yang dia bisa lakukan adalah ini. Kemudian untuk memperkuat nilai, saya kira yang pertama mungkin untuk reflektif ya. Jadi untuk reflektif itu ada baiknya kita mempunyai buku khusus ya, buku catatan atau buku harian yang merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Misalkan kita nulisnya secara mingguan ya, oh minggu ini saya sudah melakukan ini, sehingga itu menjadikan bukti ya, bahwa kita sudah melakukan refleksi. Untuk nilai refleksi ya, mungkin untuk nilai yang lain silakan disambung oleh yang lain untuk nilai mandiri dan lain sebagainya. Pak, berarti nanti kita masing-masing menuliskan pengalaman dan yang cocok dengan nilai-nilai itu ya mungkin ya. Dikirim ke Pak Dedi dulu aja semuanya. Boleh. Kapan kita harus menuntaskannya itu hari ini ya? Ya kan besok udah apa? Besok udah kita kan udah ya dengan Kamis sih. Pak presentasinya Kamis ya? Kamis bukan? Oh di jadwal itu Kamis. Ya. Presentasinya Kamis. Iya. Jadi biar Pak Bambang ada waktu ini menyusun PPT-nya ya Pak Bambang ya. Kita semuanya kita buat dulu aja apa namanya? Ketik semuanya kirim ke Pak Dedi dulu mungkin seperti kemarin ya Pak ya. Kita buat PPT sederhana nanti kirimkan ke Bapak yang menyempurnakan begitu kan? Iya. Jadi kita semua ketik dulu hasil jawaban kita. Dikirimnya kemana Bu? Ya. Dikirimnya ke Pak Dedi. Oh ya. Iya. Berarti sore ini harus selesai semuanya ya? Kecuali Pak Bambang. Kecuali yang Pak Bambang. Ya Pak ya, Bapak mah terakhir aja gitu kan kayak kemarin. Oh iya, seperti kemarin lagi gitu. Ya. Gini aja kan terlalu saya tidak terlalu saya kira kan ini kan hanya masalah pengalaman ya. Jadi pengalaman kan bisa pengalaman itu kan bisa kita tulis apa saja ya. Ya. Dan nggak usah yang susah-susah kan. Misalkan tadi pengalaman bikin modul. Pak Dedi pengalaman aktif di komunitas guru. Kemudian Bu Hertin pengalamannya jadi coach. Ya tinggal dihubung-hubungkan. Dihubungkan dengan peran guru gerak kan apa gitu. Berarti besok dibahas itu dengan ya kalau bisa mah setiap peran tersebut ada. Gimana ada apa Pak? Ya sebelum diskusi
kan besok kita diskusi dulu dengan fasilitator. Ya. Hari Kamis itu kita diskusinya dengan kelompok yang lain seperti dulu ya, menanggapi, menjawab. Oh. Mungkin gitu bayangannya kalau besok Iya, kita iya. dengan fasilitator dulu. Tapi kita udah ada bahan gitu ya Pak ya? Atau sebelumnya Ya, kita nggak blank sama sekali. jadi supaya Jadi gini aja. Sekarang saya bikin PowerPoint mentahannya. Ya Pak ya, berdasarkan pengalaman masing-masing. Yang barusan yang barusan diulas ya di sini ya. ya itu nggak usah PowerPoint apa Word boleh, nggak usah PowerPoint lah Word. Nanti PowerPoint-nya sama saya nanti. Boleh, siap. Nanti kalau saya sudah beres PowerPoint-nya, nanti kalau mau dibuat poster oleh Pak Jadi dibuat. Jadi gini, kalau PowerPoint itu kan agak banyak kata-katanya, gambarnya sedikit. Kalau poster kan kebalikannya, gambarnya yang banyak, kata-katanya sedikit gitu. Jadi berbeda cara penyajiannya, gitu. Kita lihat mana yang lebih menarik. Nah itu ya untuk pertanyaan nomor 2. Nomor 2 kan tadi apa? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk mengingatkan? Ini juga kan pendapat ya. Pendapat. Ya. Misalkan untuk memperkuat kemandirian. Apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat kemandirian? Untuk bisa mandiri. Berarti itu sesuatu yang bisa dilakukan. Apa ya? Kan kalau nomor 1 kan kita harus tidak boleh tergantung. Kan itu. Kalau ngambil keseluruhan, misalkan yang reflektif kan kata saya harus punya komunikasi aja. Ya. Boleh. Catatan. Boleh. Kan apa? Ya. Bisa kan kita bisa melakukan ini. Nah, melakukan satu hal. Nah, satu hal ini bisa berpengaruh kepada mandiri reflektif gitu, bisa boleh. Parsial satu persatu boleh. Iya. Ya sekali lagi kan nomor 2 itu kan juga pendapat kita. Iya. Kalau pendapat saya untuk keseluruhan apa menguatkan semua peran saya. Kalau saya pertama komunikasi dengan yang ada di, kalau saya menguatkan diri saya berarti komunikasi pertama dengan mereka harus tahu juga kan ya mengerasa seperti itu komunikasi. Yang kedua ya kita harus belajar dari manapun mengenai belajar misalkan ini mandiri nggak reflektifnya seperti apa gitu kalau saya secara keseluruhan, kalau yang lain bisa sama parsial secara parsial gitu. Ya, saya barusan berpikir begini ya, kan kalau semacam bidang kesiswaan, bidang kurikulum. Nah ini secara bertahun-tahun kan peran tersebut sudah disadari keberadaannya di sekolah. Jadi guru-guru yang lain juga kan, oh ini mah langsung ke bagian Iya. Sedangkan kan guru penggerak itu baru sekarang. Jadi harus eksistensinya harus dikedepankan dulu. Iya. Kalau membuat program yang jelas gimana? Nah, ini program kita sebagai guru penggerak dalam satu seri. Ini dalam 1 tahun ini. Program yang mana, Pak? Saya kira nanti bisa dijelaskan lah.
Ya nanti Bapak mungkin ini kita garis besarin. Oh iya, boleh. Yang penting kita sekarang membuat dulu nomor 1 dan nomor 2 lah ya. Menyamakan perspektif. Ya. Membuat jawaban di akan dibuat dulu diketik di Word ya Pak ya. Pak jawabannya diketik Ya, diketik di Word boleh. Atau kita harus bikin Diketik di Word boleh. WA gitu, Bu. Ya kayaknya bikin WA khusus grup kita WA ya Pak ya. Ya bikin grup Boleh. kecil. yang 4 orang ini mungkin Ya. kita berempat Bisa. bikin grup WA gitu. Hah? Bisa tuh. Kan Ya ya. Bisa RT grup masa. Pak Galang. Nah, ini mah seminggu sekali. ya nggak apa-apa dah ini mah. Ini mah Oh iya. Ya soalnya kan kalau ngasih chat supaya nggak berkali-kali. Iya. Kali. urgent juga. Memang urgent juga sih. Ya, jadi ya karena sudah hampir 1 jam ya, jadi kesimpulannya kita akan membuat jawaban dulu dan kita kirimkan. Saya kira langsung ke saya aja ya kirimkannya. Nanti saya akan rangkum dan buat PowerPoint-nya. Nanti saya akan bagikan lagi ke teman-teman dan ke Pak Dedi untuk dibuatkan posternya mungkin gitu. Ya, berputar-putar ya. Iya. 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 Betul Pak, betul. Ya. Nanti kan kita masih ada Takutnya beberapa waktu sendiri. untuk menambah bisa ada takut ada yang kelewat gitu ya. Tapi percaya Dipercaya. lah. Iya. Ya. Oke, Ya, saya oke, kira Pak. cukup ya Lebih baik Bapak sekarang Ibu kita Ibu. mulai aksi ya. Selamat Mulai aksi ya Pak. menjalankan aktivitas. Ya, nanti di gereja ya terus Gimana? ya Pak. Ya. Siap. Insya Allah hari ini Ya, nanti kita di grup aja. Pak. Yang itu Hari ini jadi dikirimnya di grup saja gitu Pak. Biar nyantai. Nah, dikirimnya di Di grup saja Di grup. kirimnya ya. F4. di grup aja ya. Ya. Ya, nama grupnya F4. Ya, oke Pak. Terima kasih semuanya ya. Ya. F4. Ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang, Bu Lara. Oke. Terima kasih Pak Oh, Bambang, Bu Hertin, Pak Dedi. kita mulai aksi. Sip ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, dadah. Ya, bentar lagi stop recording dulu. Iya, dipoto dulu semuanya. Iya, sudah.